Saya kok bicara banyak ini kayak waduh itu makanya bukan diri saya itu mungkin entah sosok siapa yang merasuki diri saya sehingga Pak Agung nurut sama saya. Sebenarnya ya ini juga pembimbing saya juga Mas Sofi. Waduh, merendah ini, merendah. Enggak, memang beliau dulu tuh ngasih motivasi ke saya itu membuatnya sedikit-sedikit inilah berani maju ke depan gitu. Ya. Jadi saya dulu juga pencarian dari guru-guru. Saya hampir 40 orang guru saya. Ya, itu melalang buana. Ya. Itu dulu saya sampaikan. Ya. Saya punya guru ini kun jadi emas itu ada. Ada. Pernah. Saya punya guru ini ditunjuk kun jadi emas. Bisa menghilang ke Mekah sekali. Bisa jadi 7. Itu saya punya, tapi bukan itu. Itu gak menjamin seorang guru bersanad atau itu ilmu dari Allah, bukan. Karena kita bukan mencari kesaktian. Kalau orang mencari kesaktian, ya mungkin orang dapatnya kesaktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Padepokan Cahaya Nirwana. Saat ini kami silaturahmi ke padepokannya Mas Agung, yakni Padepokan Sepuh Jagat, bersama saudara kami Rahmat. Padepokan apa Mas? Raja Wali Nusantara. Raja Wali Nusantara. Dan saya Padepokan Cahaya Nirwana. Di sini kami mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Agung. Kita coba tanya-tanya yang banyak. Barangkali ada sesuatu yang dirahasiakan ya, dikorek-korek ya. Ilmunya ya, Gus ya. Yang sesuatu yang rahasia di Padepokan Sepuh Jagat itu apa, kita ungkap bersama. Dimulai, monggo Mas Rahmat. Assalamualaikum Ustadz, Pak Ustadz Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipanggil Ustadz rasanya keringat panas. Langsung lah. Waduh. Ya. Efeknya mau loncat ya. Waduh, gitu Mas. Ya, beginilah Gitu. Sisi nyatanya Ustadz Agung sangat rendah hati. Gimana ya, apa sih tentang ilmu apa yang Ustadz Agung gunakan untuk mengemplang dukun atau mengajar para dukun itu, kok bisa banyak dari pasien-pasien itu merasakan manfaatnya, dan rahasianya itu apa gitu. Rahasia di balik rahasia. Wah, ini bongkar dapur. Bongkar ini ya. Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa ini. Ini belum pernah dibuka di mana-mana. Wah, ini. Di Kendari Ireng pun belum. Belum. Tapi di sini kalau didatangi sama beliau-beliau ini, misalnya dibongkar semuanya. Dibongkar semuanya. Tapi ini kebetulan ya. Kemarin di Kendari Ireng tentang itu Padepokan Sepuh Jagat diserang Imam Mahdi, didatangin Imam Mahdi, lah sekarang didatangin Padepokan sama saya takutnya ini ya, takut lagi. Iya. Kita bongkar rahasia Sepuh Jagat. Jangan-jangan dibikin lagi yang kayak ini, Padepokan Sepuh Jagat ditangkap polisi. Aduh, Padepokan Sepuh Jagat ditangkap polisi. Iya, ya nggak apa-apa ya. Kalau ditanya rahasia sih nggak punya rahasia apa-apa, nggak punya rahasia dan nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu juga nggak punya sebenarnya itu. Tapi kok bisa seampuh itu,
Iya. menyembuhkan pasien seperti itu. Banyak saya dengar dari luar sana. Iya. Harusnya yang pengalaman Waduh. jelasin. Ini yang jelasin. Harusnya Mas Sobi ini yang jelasin. Cuman karena saya ditekan untuk berbicara ya. Kita korek teman-teman. Tapi sebenarnya Mas Sobi ini dulu waktu ketemu tahun berapa itu Mas? Tahun 2020 atau 2019 akhir. 2019 ya. Oh iya 2019 ya. Waktu di Bekasi ya. Oh iya itu Pertemuan pertama itu 2002 di sini ya 2019 ini. Oh di sini. 2020 ya. Pertemuan pertama kan di sana. Ketemu pertama itu ya? Enggak di sini. Enggak. Oh di sini iya. dulu. Beliau itu waktu pertemuan pertama itu membuat inspirasi buat saya, motivasi. Oh iya. Iya. Penjelasan beliau ngasih arahan penjelasan itu masuk banget. Masuk. Jadi luar biasa gitu. Setelah beliau pulang ya masih iya ini Mas Sobi dulu begini. Terngiang. Iya. Jadi masukan dari beliau itu saya ini maksudnya ternyata ya banyaklah pesan nasihat dari beliau itu. Dulu pernah ketemu masa lupa sih Mas? Ya inget tapi saya itu ngelantur apa ya. Aduh, saya kok bicara banyak ini ya. Ini Gus Sobi Waduh, itu makanya bukan diri saya itu. Itu mungkin entah sosok siapa yang merasuki diri saya sehingga Pak Agung nurut sama saya. Waduh. Saya juga nggak tahu, lupa juga saya itu. Apa yang saya bicarakan lupa itu. Nasihatnya lupa sama saya. Ya itu makanya saya penasaran juga apa itu jangan-jangan bukan saya. Itu sama Mas Cahyono kan? Iya, sama Mas Cahyono dulu saya ingat ya. Ngobrol banyak gitu. Tapi nggak tahu kok omongan saya seperti itu. Iya, sebenarnya ya ini juga pembimbing saya juga Mas Sobi. Waduh, merendah. Enggak, memang beliau dulu tuh ngasih motivasi ke saya itu membuat saya sedikit-sedikit inilah berani maju ke depan gitu motivasinya. Terutama yang paling teringat itu tentang menambah istri. Waduh, ini ilmunya buat para itu yang paling mendengarkan ini kan dia Datuk Mas Sobi nyaranya itu iya lupa kan saya ingat kalau itu ingat. Kalau intinya waktu itu jangan inilah kalau mau mencari istri lagi jangan ada hubungannya dengan ini guru kita. Itu karena jangan dibuka di sini Mas. Jangan. Oh, itu rahasia. Iya. Itu rahasia Mas ya? Iya. Wah, itu topiknya lain lagi itu tadi. Ilmunya rahasia. Itu rahasia itu langka itu enggak boleh dibongkar. Bambang nanti kan ngejar. Iya. Waduh. Minta. Iya Ustadz ini. Saya juga butuh motivator buat itu. Iya. Sebenarnya sih semuanya sama ya. Terkait kita ini saya didatangi pada Padepokan dari Cahaya Nirwana Raja Wali Nusantara. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf cuma adanya kopi ya, terima kasih banyak joinan Mas. Yang penting ini ya udutnya. Ini kan persaudaraannya di sini. Tapi kalau menanyakan rahasia di balik rahasianya itu apa, saya juga bingung Bang. Coba Bang, ada rahasia nggak menurut kamu Bang? Rahasia di balik rahasia Bang? Ya rahasianya mungkin wakiah. Banyak banget sama dia. Kalau untuk pengobatan di Balai Zakat ya yang sembuh ya alhamdulillah sembuh, yang enggak ya suruh ya mungkin belum sembuh, tapi bisa mengobati manusia atau seseorang itu sebenarnya bukan kita, bukan siapa-siapa ya, semuanya kan wasilah dari guru, ridho guru, akhirnya dari lewat ridho guru dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dapat ridho Allah
ridho guru dulu yang dicari ini. Kalau kita langsung ke Allah kan kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya berarti harus ada guru ya. Ada guru. Harus ada guru. Dan guru itu jangan sembarang guru. Baru kemarin terjadi yang pondok pesantren mana yang dilaporkan polisi sama istrinya sendiri. Iya. Oh, ini itu ya. Yang punya kamar khusus ternyata untuk pondok pesantren itu ya. Itu kan sekelas guru. Makanya saya bilang mencari guru pun jangan sembarang. Nah, guru yang seperti apa itu Ustaz? Iya. Atau apa? Buat Ustaz Agung apa Gus Sobi ya. Sekarang tapi kalau menurut Mas Sobi gimana tentang sosok seorang guru untuk saat ini? Kalau Allah belum menghendaki orang itu bisa ketemu ya, dicari kemanapun nggak ketemu. Tapi beruntung bagi subscriber Padepokan Sabu Jagat, Padepokan Cahaya Nirwana dan Padepokannya Raja Wali Nusantara. Kalau mau benar-benar ingin mencari ridhonya Allah, silakan kontak di Padepokan kami. Nanti insya Allah kami sambungkan ke guru. Jadi kami hanya menyambungkan saja, bukan kami yang membimbing sebenarnya, cuman perantara seperti itu. Insya Allah apa yang diajarkan oleh guru kami itu semuanya bersanad, jadi ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Insya Allah. Jadi saya dulu juga pencarian dari guru-guru. Saya hampir 40 orang guru saya. Ya, itu melalang buana. Ya. Itu dulu saya sampaikan. Ingat ya. Saya itu melalang buana. Sampai saya ingat yang gurunya Mas Sobi ada yang paling sakti. Ya, dulu ada yang paling sakti. Saya punya guru ini kun jadi emas itu ada. Ada. Pernah. Saya punya guru ini ditunjuk kun jadi emas. Bisa menghilang ke Mekah sekali, bisa jadi 7. Itu saya punya, tapi bukan itu gak menjamin seorang guru bersanad atau itu ilmu dari Allah, bukan. Karena kita bukan mencari kesaktian. Kalau orang mencari kesaktian, ya mungkin orang dapatnya kesaktian. Tapi rugi kalau soalnya apa? Kita itu dibatasi oleh umur. Seperti saya misalkan umurnya hampir 40 misalkan. 30 berapa. Nah, kalau dibandingkan dengan umurnya Rasulullah, kita kan umatnya Rasulullah yang umurnya 63 Rasulullah. Ya kurang berapa tahun kita hidup. Nah, kalau kita hidup hanya kurang beberapa tahun kok hanya untuk mencari kesaktian, ya sangat rugi, karena kehidupan setelah kita meninggal itu jauh lebih panjang. Seperti itu. Jadi saran saya untuk para subscriber Padepokan Sabu Jagat, Padepokan Cahaya Nirwana dan Padepokan Raja Wali Nusantara, carilah guru yang benar-benar bisa membimbing untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mencari kesaktian atau mencari apapun yang ada di dunia ini, atau mencari kekayaan dan sebagainya. Itu sifatnya hanya sementara dan banyak sekali tipuan-tipuan iblis di situ. Kalau kita mencarinya hanya ridhonya Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, Allah sudah ridho, ya udah, ya insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat, karena kita sudah mendapatkan perlindungan dari Allah. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan. Ya, Ustaz, nah, bedanya keilmuan itu bersanad atau tidak? Ada nggak tanda-tanda itu? Nah. Boleh, bagus ini. Monggo, aku aduh. Aku ada para senior kita. Banyak yang menanyakan itu. Itu yang sering datang ke tempat kita, kan banyak ahli-ahli. Itu emang tentang ini. Saya pikir saya bersanad loh. Kenapa pas di medium kok iblis? Kan kayak kemarin itu tentang
20 sifat Allah lah. Akhirnya dia debat sama mediator. Jadi kan Debat. debat itu. Banyak yang menanyakan itu, dan itu penting itu Mas. Silakan dijabarkan. Pertanyaannya tadi apa? Ciri-ciri amalia itu Yang bersanad atau tidak, ciri-cirinya yang bersanad bagaimana? Kalau kita mengamalkan ilmu itu sudah terasa sebenarnya. Kita mengamalkan ilmu yang bersanad. Kalau tuntunan Islam, kalau mau menghadap Allah, kita kan tujuannya kan mencari ridhonya Allah. Pintu pertama jelas taubat. Tuh, bukan aneh-aneh. Bukan kok ini baca ayat kursi 1000 kali, bukan. Tapi tidak bertaubat, ya tetap disiksa. Jadi pintu pertama mau mencari ridhonya Allah itu taubat. Itu sudah bisa dirasakan udah. Saya bongkar taubat saja ya. Taubat itu kalau orangnya punya keilmuan misalkan. Orang punya keilmuan kalau mengamalkan taubat dari guru kami, udah kalau ilmunya otomatis rontok, dirontokkan, dibersihkan. Banyak jamaah dari teman-teman itu kalau yang punya keilmuan yang macam-macam, yang nggak ada sanadnya, mengamalkan yang ada sanadnya, itu tepar, kepanasan, langsung efek. Padahal kita itu hanya istighfar saja, istighfar saja mencari ridhonya Allah. Tapi kok sampai sakit, sampai lumpuh, sampai sakit kepala nggak bangun sampai 2 bulan. Aneh, kita itu istighfar mencari ridhonya Allah. Itu ternyata pembersihan dari amalia-amalnya dulu, dilepas dari khotam-khotamnya seperti itu. Itu salah satu ciri. Ya sebenarnya ciri-cirinya banyak sih. Kalau ingin lebih detailnya langsung gabung aja, jangan kok tanya apa juga. Aduh, sampean itu kalau tanya berarti masih di luar. Kalau ingin merasakan, lakukan, masuk, minta bimbingan Gus-Gus ini. Nah, kita tanya Mas Beng-Beng. Nah, selama di Sapu Jagat, pelajaran apa yang didapat? Nah, ya. Apakah di pertanyaan kepukulin sama Ustadz Agung, dipukulin, disiksa? Ya, saya dengar kok sering dikemplang, itu maksudnya ngemplang santrinya atau gimana itu maksudnya? Iya. Santrinya kok dikemplang, iya. Apakah nggak dikasih makan, disuruh puasa terus? Kita dengarkan teman-teman. Ya tidak banyak kalau yang diajar ke Mas Agung. Saya cukup menjalankan taubat, itu puasa, menyantuni anak yatim, itu saja. Kemudian dari beliau sering mencontohkan, kalau memberikan pelajaran itu mencontohkan. Nggak pernah merintah ya? Ya nggak pernah. Sana kamu. Nggak pernah. Itu kalau nggak malah kami itu gak? yang ikut di Sapu Jagat itu karena dibikinin oleh Mas Agungnya. Dipikirin. Subhanallah, luar biasa berarti. Patut kita contoh, patut kita tauladani. Ini tadi saja saya kesini langsung dibikinin kopi sama Mas Agung. Kan Mas Bambang. Oh iya, tapi atas ini tadi ya saran dari Gus Agung. Gus Agung apa tadi menyarankan ini, berarti menghormati tamu juga penting itu Gus Agung ya. Nah, ini apa ini Mas Agung? Ustadz Agung. Apa? Tasbih. Oh, ada zam-zam, ada tasbih, ada apa unci. Oh iya. Oh, coba nih. Kok banyak? Wah, ini saya coba ini. Kok banyak apa itu? Ini enak, maksudnya Para subscriber kok menanyakan ini gitu. Iya, ini apa pipa rokok atau ojek. Ini dulu ya saya. Karena ini enak. Baik kaum laki-laki gitu. Baik kaum laki-laki itu. Kalau ngerokok ada ininya gak harus filter. Oh gitu. Ada beda rasanya? Oh, tambah gurih, tambah halus. Itu kayu gaharu tuh Mas. Oh ini kayu gaharu. Oh yang dari guru kita yang bisa untuk ruqyah itu ya. Ini. Oh bisa untuk ruqyah ya? Iya, bisa. Energi negatif yang ada dalam tubuh bisa. Jadi udah didoakan guru? Sampun. Oh, sampun. Alhamdulillah. Karena saking perhatiannya beliau kepada kita ya. Alhamdulillah. Sampai ini pun disediakan oleh beliau.
nanti kita borong untuk subscriber. Silakan yang mau pesan bisa hubungi padepokan kita. Ini Kopi Barok. Kalau ini, nah ini salah satu media yang sudah bukan hanya ratusan tapi ribuan kali testimoni ya untuk segala penyakit begini Mas. Ini air zam-zam. Air zam-zam asli dari sana, dari Mekah. Cuman setelah dari Mekah sampai ke sini sama beliau diriadoi, dikasih doa, baru ini digunakan untuk pengobatan. Ini yang istilahnya yang hampir ratusan atau bahkan ribuan orang yang sudah membuktikan ini. Sakit menahun, sakit yang sudah bertahun-tahun ini, alhamdulillah rutin pakai ini 2 botol, 3 botol berangsur membaik. Paling parah yang pernah pasien tangani setelah minum air zam-zam ya, itu sembuh. Yang paling parah yang Apa? gimana Bang? Yang pakai air zam-zam terus sembuh. Yang paling parah apa Bang? Itu banyak, baik penyakit medis maupun gangguan gaib semuanya ada banyak Mas ini yang terbukti ini. Yang paling parah, yang paling parah. Ya kayak kanker yang belum punya keturunan. Oh iya, sering Mas, belum punya keturunan Mas. Oh gitu ya. Sering Mas. Pernah ya Gus? Sampean juga pernah? Pernah ya. Pernah ya? Sering Mas. Kalau saya ini Ustadz, dulu itu baru kemarin sih bulan lalu itu batu ginjal. Batu ginjal. Jadi alhamdulillah mengonsumsi zam-zam dari guru kita itu udah 3 kali lab itu ada batunya. Nah saat beli air zam-zam sebulan terasa sakit ya, beli zam-zam lagi. Nah saat di lab ternyata batu ginjalnya itu nggak ada, padahal itu di laser itu nggak berkurang sama sekali. Nah di saat itu alhamdulillah saat mengonsumsi air zam-zam dari guru kita itu langsung ya. hilang batu ginjalnya. Pas di lab tuh nggak ada. Nggak ada. Sampai dilihatkan itu ronsennya itu dilihatkan. Ini loh Mas, saya nggak bohong gitu kayak gitu. Luar biasa. Saya punya pengalaman unik ini sama air zam-zam. Saya ada di waktu di rumah ada tamu, ibu-ibu seorang guru TK kehilangan flash disk padahal mau akreditasi. Kehilangan flash disk itu data-data penting. Itu minta tolong ke rumah, Mas, minta tolong ini flash disk saya hilang. Bu, saya nggak bisa apa-apa, Bu. Ya tak doakan saja. Ya Mas, minta doanya gitu kan. Saya itu pakai media ini, air zam-zam ini ya. Air zam-zam ini saya teteskan ke tembok, di atas saya di tembok saya teteskan 3 tetes. 3 tetes. Saya teteskan, saya password. Nah ini passwordnya ini rahasia. Setiap padepokan nanti kalau mau silakan punya rahasianya. Kalau dipergunakan untuk apa, passwordnya itu ada di padepokan masing-masing. Itu saya password. Jam 9 ke rumah saya, sore ke rumah saya lagi, laporan waktu saya keluar, ada ibu saya. Alhamdulillah, Mas ketemu. Oh anaknya keluar. Ya Bu, tolong bilangin, alhamdulillah udah ketemu. Ketemunya itu aneh di bawah printer. Padahal printer itu udah diangkat-angkat, ini nggak ada. Nggak ada, betul. Aneh. Itu ya saya password aja ya, yang menghalang-halangi dan sebagainya. Tampak caranya seperti apa, detailnya bisa, kalau sudah memesan air zam-zam ini nanti bisa saya share lewat WA. Itu ketemu, Mas. Ya. Bukan hanya penyakit medis, non medis. Ada barang hilang itu ketemu. Kalau tadi luar cerita biasa. Kucing hilang itu ketemu ya. Luar biasa. Hilang teman-teman ya. Ini pengalaman dari Padepokan Sapu Jagat ini. Ada cewek cantik bawa mobil nanyain kucing hilang. Nah, itu prosesnya gimana, Gus? Aduh. Bisa gitu. Ini aneh bin ajaib ya. Pencurinya nganter ke rumah itu. Pencurinya nganter. Luar biasa.
Ini barokah dari guru kita dan produk-produk yang guru kita Asma. Kalau air zam-zam kan sudah terbukti ya. Iya. Kalau tasbih mutiara ini lebih sebenarnya lebih ya lebih dahsyat lagi fungsinya tasbih mutiara Asma ini. Yang terakhir bukan ini orang Hong Kong tapi punya majikan, orang Indonesia kerja di Hong Kong punya majikannya 6 tahun komunikasi dengan kami, dengan admin kami, bagaimana majikan saya apa bisa disembuhkan apa enggak gitu, pasti kirim foto, video, namanya Binya aneh-aneh. Setelah komunikasi dengan admin, dilihat fotonya, sempat juga dilakukan mediumisasi dari jarak jauh. Ternyata kalau mungkin orang itu non muslim ya, non muslim karena orang Hong Kong sih nggak tahu kepercayaannya apa itu. Setelah disarankan, setelah mediumisasi, dari hasil mediumisasi itu memang ada sebagian roh yang ditawan atau semua yang ditawan itu karena ada perjanjian tentang kekayaan, tentang apa. Sempat dilakukan mediumisasi, sempat ada ya istilahnya tidak terima lah antara baku hantam gitu. Akhirnya oke lah, akhirnya bisa, alhamdulillah bisa disarankan untuk pengembalian 9 dan 7 Sukma kan harus itu kan kita karena jauh di Hong Kong, akhirnya disarankan untuk pakai tasbih mutiara. Sampai di Hong Kong tasbih mutiara sekitar 15 hari, diajarin tata caranya, passwordnya, karena sudah menerima barang itu baru dikasih passwordnya. Dikasih passwordnya, ditaruh, dikalungkan di waktu itu kan masih koma. Kalungkan, sehari masih koma, 2 hari masih belum, ketiga harinya dia gini tangan, sampai akhirnya dia buka mata tapi belum bisa bicara, baru buka mata aja, buka mata sambil nangis. Tadinya koma nggak sadar, sekarang udah bisa buka mata sambil nangis. Nah ini belum ada kabar lagi, semoga ada perubahan yang lebih baik lagi. Setelah koma 5 tahun. 5 tahun. Luar biasa. Koma 5 tahun. Sudah bisa buka mata, dia meneteskan air mata. Lah ini berhubung pengobatannya beda ya. Mereka kan dengan teknologi, kita dengan apa ini ya? Apa ya? Kalau goib doa ya. Doa itu goib bukan sih? Goib. Ya. Mereka sangat penasaran dengan ini kok pakai ini kok bisa gitu. Maksudnya kok ada perubahan, bisa buka mata, tangannya bergerak. Setiap melihat anaknya nangis berarti dia sudah sadar tapi belum bisa menggerakkan mulut karena mungkin sudah lama koma. Jadi belum bisa menggerakkan saraf-sarafnya dengan sempurna. Tapi setiap melihat anaknya dia nangis, setiap anaknya datang nengok dia nangis. Dia sudah sadar, pemikirannya sadar, kesadarannya udah hampir penuh, cuman belum bisa menggerakkan mulut. Tapi ada perubahan, Pak. Luar biasa. Dari ini walaupun kepercayaannya bukan non-muslim. Ini non-muslim. Saya kira cuman kan belum pernah saya menangani non-muslim, Ustadz. Ternyata beliau sudah mengalaminya dan ternyata bisa ya Ustadz ya, untuk bisa untuk semua. Waktu kemarin ada yang minta di syahadat ulang siapa itu, Bang? Itu dari Tarik. Ada yang datang minta disahadatin ulang sama Mas Bambang. Luar biasa. Mengislamkan orang itu. Saya baru mengislamkan jin iblis, Gus. Sama. Aduh. Luar biasa. Dulu Cina yang masih di MSG juga minta diislamkan. Saya yang keturunan dari Cina di Bangka Belitung ini. Keponakannya di bawah minta masuk Islam, akhirnya saya diberi kesempatan untuk menuntun syahadat satu itu. Lah setelah itu umurnya kan sudah dewasa, dia belum sunat. Akhirnya sunat sama anaknya barengan. Bapak sama anak sunat. Istrinya muslim, tapi dia belum muslim. Tapi alhamdulillah
dia mau terketuk hatinya di sapu jagat ini ya. Ya mungkin aku nggak tahu juga awal muasalnya dari mana, bagaimana dia mau memeluk agama Islam itu ya semuanya sih atas kehendak Allah ya. Lah itu namanya setelah itu orang tuanya tahu pangkas semua uang jajan, jadi dia dulu tuh per bulan tuh dikasih sama orang tuanya tuh banyak karena sudah masuk muslim sebenarnya hilang, udah nggak dapat apa namanya subsidi dari orang tuanya. Dia membela ini Islam dia mau lah gitu. Atau ya bukan manusia, ini manusia juga. Nah, Tafsir Mutiara itu kalau pengalaman kami silakan bagi yang minat. Ini langsung ngefek kalau dari orang kesurupan itu ada video saya itu. Saya menangani orang kesurupan, sudah ditangani ustadz itu ditertawain, itu baca Al-Quran ditertawain. Saya pakai ini, saya tarik aja. Jadi ada doa dari guru kita di Tasbih Mutiara ini, tinggal saya password aja, saya tarik. Ada di video saya lengkapnya. Ya, cara menangani orang kesurupan. Nah, silakan. Bisa, itu bisa. Bisa hubungi Abdul masing-masing. Apalagi ini. Lagi Ayo. rahasia. Ini. Bukan rahasia mana ini. Nah ini nih. Semua. Dulu kan pada bukan sapu jagat kan subscribernya kan masih banyak kan saya ya. Waktu dulu masuk jagat saya waktu dulu. Wah ini. Jangan ini. Ini kok bisa nyelip saya ini? Ini awal mulanya gimana ini? Kok bisa itu? Ini atau tirakatnya ini sangat itu apa intens. Berat tirakatnya berat. Tirakatnya itu seperti apa? Apa berbeda? Seperti apa ini? Sebenarnya nggak ada ya rahasia untuk tentang apa namanya channel ini. Cuman paling pokok, paling penting itu solidaritas sesama tim, ya, sesama teman, sesama itu harus solid, benar-benar solid gitu. Karena kalau sendiri itu nggak bakal bisa. Bisanya naik ke atas itu karena orang-orang di sekeliling kita. Itu paling penting itu solid. Walaupun sudah berusaha sulit ya, benturan biasanya kan ada. Pasti ada. Sabar. Ya pasti ujiannya itu. Nanti kalau setelah kalian menemukan teman saudara-saudara yang solid yang mau berjuang, benar-benar satu visi ya, visi dan misi ya, itu enak, jalan pun enak. Mau istilahnya ibarat kita nggak hitung, maksudnya pengorbanan apa yang kita lakukan itu nggak ada pamrihnya gitu, loss saja. Ya kalau sudah ketemu yang satu visi dan satu misi itu karena tahu tujuannya itu apa, kita seperti ini, oh ternyata tujuannya A, B, C, akhirat gitu kan, larinya kan. Nah, mereka kan kalau sudah ketemu itu akan loss gitu. Dan yakin saja apa yang kita lakukan ini bukan hanya kan untuk tujuan untuk kesana kan. Yakin saja dunia pasti akan mengikuti. Ini ilmu dari para senior beliau ini. Terus tapi ada satu kunci, tapi saya nggak bisa sebutkan. Wah ini balik layar saja. Ini di balik layar ini. Mungkin nanti di pantai 2 aja. Saya pakai produk juga. Kuncinya kunci ini. Kuncinya kunci ini. Ini nggak bisa di share ke ini ya, ke pemirsa ini. Iya, kuncinya kunci ada. Nanti pasti di share ke saya. Kalau nggak mau kualat ini. Kalau nggak mau bongkar ini kualat ini. Ada kuncinya kunci itu. Itu udah terbukti nggak cuma 1 kali 2 kali, pasti yakin kalau sudah melakukan ini insya Allah akan ada perubahan. Entah itu bukan
bukan larinya ke, tapi ke untuk semuanya, ke sifat kita, peribahasa kita, larinya ke sifat kita nanti. Kok bukan kalau dunia mah YouTube mah enteng kecil, maksudnya nggak seberapa, tapi kalau larinya ke persifatan kita lebih baik, budi pekerti lebih baik, itu luar biasa. Tapi kuncinya ada nanti. Nanti ya. Ini penasaran. Nanti di balik layar saja. Terima kasih Pak Agung ya. Ini sudah berbagi ilmunya. Ya, kami semua dan para pemirsa sudah dapat banyak pengetahuan dari kami semua. Cukup sekian Mas ya? Ya. Apa ada kata-kata mutiara dari Mas jenengan? Kata-kata mutiara ya. Jadilah orang yang bermanfaat untuk diri sendiri dan sekeliling kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada aja Gus. Mas Agung. Sudah diwakilkan. Waduh. Iya ya. Saya juga tadi sudah ya. Hidup itu cuma sekali, umur kita sudah dibatasi. Jadi jangan sia-siakan. Mencari ridhonya Allah itu yang paling utama. Seperti itu. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.